"Ya Rasul, siapa nanti yang paling cepat masuk surga?" Kata Rasul jawab, "Orang miskin." Orang miskin. Nah, kenapa di dunia ini manusia itu kok targetnya banyak yang kepingin jadi orang kaya gitu ya? Berarti kan enggak ingat kalimat Rasul tadi. Maksudnya bahwa kalau orang kaya itu kan lama masuk surganya. Seperti sahabat Rasul yang namanya Abdurrahman bin Auf, kalau saya nanya, langsung dibuang hartanya tapi tambah kaya. Bagaimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa kafa billahi shahida. Thumma la yunzilul Qur'an fi syahr Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hatta alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasatu imani ma manhib. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah majelis salim dan silaturahim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kebahagiaan, nikmat keluarga, dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang pasti dicatat Allah sebagai suatu bala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia yang di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka tentunya salat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelajar di sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar, kita yakin kita ada di masjid yang mustajabah, ya, masjid yang senantiasa dihadiri para malaikat. Untuk itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Maka tentunya kita juga doakan saudara kita, ya, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, ya, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit. Amin. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, ya, termasuk masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah tender dan sebagainya, ya. Baik. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan yakni materi tahqiqus syahadah, yakni realisasi dua kalimat syahadah. Di mana kemarin telah kita bahas bahwa dua kalimat syahadah itu yang menjadikan kita berikrar, bersumpah dan bermisak, ya, berjanji bahwa tiada Tuhan selain Allah, yakni dengan istilah tauhidullah, maka menjadikan kehidupan kita memiliki tiga hal sekaligus, ya. Yang pertama menjadikan Allah sebagai qasdul hayah, yaitu tujuan hidup. Kemudian yang kedua menjadikan Islam sebagai minhajul hayah, yaitu pedoman hidup. Kemudian yang ketiga menjadikan Rasulullah Muhammad SAW sebagai qudwatul fil hayah, yakni contoh dalam kehidupan kita. Dengan tiga hal tersebut, Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya kita akan mendapatkan dua sifat sekaligus, dua karakter sekaligus. Yang pertama qalbun salim, kemudian yang kedua adalah aqlun taqi, ya. Qalbun salim adalah hati yang bersih, ya, di mana hati yang bersih ini termaktub di dalam tiga sifat sekaligus dalam diri kita. Yang pertama, yakni kita senantiasa mengharap rahmat Allah, roja rahmatillah, gitu, ya. Kemudian khauf iqabatillah, yakni kita takut terhadap adab Allah, gitu, ya. Dan sekaligus kita senantiasa memiliki asyaddu hubbillah, yakni amat sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang Allah, dengan tiga sifat dari qalbun salim ini itu akan menjadikan kita memiliki salimul akidah atau akidah yang menyelamatkan, akidah yang benar. Dengan ada yang akidah yang benar ini pula yang nantinya menjadikan kita memiliki akidah yang sehat, kemudian kokoh dan sekaligus kuat, ya, sehingga untuk bisa mampu bertahan dalam kondisi apapun, gitu ya. Kita diberikan satu kelapangan, kita penuh dengan keberkahan dengan akidah yang sehat tadi. Dengan kondisi yang sempit, kita juga masih dalam kondisi tetap bertahan dengan akidah yang selamat tadi. Dan akidah yang selamat tadi, Bapak Ibu yang Allah, itu akan menjadikan kita memiliki niat yang senantiasa ikhlas dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Ya, kemarin kita berikan beberapa contoh terkait dengan hal tersebut. Bapak Ibu yang Allah, yang lagi-lagi diberikan satu sifat orang yang akidahnya kuat, kemudian tertuang di dalam niat yang ikhlas, ya, yang itu melingkupi seluruh aktivitas kehidupan dia, itu sebagaimana Allah firmankan dalam surat ke-8 ayat kedua, ya, bahwa innal ladzina amanu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, gitu ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman itu apabila adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah maka bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal, berserah diri. Bapak Ibu Allah, itu sifat yang pertama. Kemudian yang kedua pada malam ini kita akan bahas, ya, yakni orang yang memiliki tauhid Allah tadi, ya, yang menjadikan Allah sebagai qasdul hayah, Islam sebagai minhajul hayah, dan Rasulullah Muhammad sebagai qutbatul hayah, gitu ya. Maka yang kedua dia akan memiliki sifat aklun dzakiyun, yakni akal yang cerdas. Bapak Ibu yang Allah, akal yang cerdas ini yaitu akal yang mampu membedakan yang hak dengan yang batil. Itu pertama, ya. Jadi akhlak yang cerdas itu hak yang mampu membedakan antara al-haq dan al-batil. Sehingga kalau orang tidak mampu membedakan antara ini hak atau batil, itu berarti akhlaknya perlu dipertanyakan. Dia lagi-lagi akhlak yang cerdas seperti itu. Sehingga kenapa Rasulullah pernah bersabda, ya, bahwasanya orang yang cerdas itu orang yang senantiasa memperhatikan apa yang dilaksanakan sebelumnya, gitu ya. Kemudian sekaligus mempersiapkan hari esoknya, itu orang yang cerdas. Ya, maka di situ seluruhnya dia pahami betul bahwa untuk menjalani itu, ya, kalaupun kemarin sempat melakukan satu kesalahan, melakukan satu kebatilan, maka dia segera bertobat, kemudian mempersiapkan hari esok dengan penuh kebenaran, gitu ya. Ini yang terus, gitu ya. Ini kemudian yang kedua, akhlak yang cerdas itu yakni mereka mampu memahami kebaikan Islam dan keburukan jahiliyah. Ya, jadi subhanallah, akhlun dzaki, akli yang cerdas tadi ada dia mampu memahami kebaikan-kebaikan Islam, ya, betapa saat kita menjalankan seluruh aktivitas keislaman kita ini, ya, kalau kita bicara rukun Islam, rukun iman, maka yang kita dapatkan adalah sebuah kebaikan, kemuliaan. Dan ini bukan hanya kemuliaan di dunia tapi juga kemuliaan di akhirat. Gitu ya. Jadi lagi-lagi Allah sekaligus memahami keburukan jahiliyah. Ya, artinya orang-orang yang akalnya cerdas, dia tahu persis bahwa ini adalah kebiasaan orang-orang bodoh, orang-orang di jahiliyah. Apa itu? Yang mereka suka minum, misal dia suka menghambur-hamburkan uang, misal kalau saat dia punya uang dan sebagainya, gitu ya. Kemudian saat dia dilanda satu kemiskinan, kekurangan, dia senantiasa mengeluh dan sebagainya, gitu ya. Tidak bisa jadi jalan keluar. Ini adalah contoh-contoh betapa mereka tidak memahami Islam dengan benar, sekaligus keburukan jahiliyah senantiasa dia lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya akal yang sehat itu ia siap menerima segala informasi yang diperlukan untuk berkhidmat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulang lagi, ya. Jadi di sini akal yang cerdas itu yakni dia siap menerima segala informasi, segala ilmu, segala pengetahuan yang diperlukan untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang Allah, ini jelas sekali bahwa di sini betapa orang-orang yang akalnya sehat dia akan senantiasa
memahami kalau kita bicara rukun Islam berarti bagaimana dua kalimat syahadah yang benar gitu ya, bagaimana sholat, menegakkan sholat yang benar, bagaimana kewajiban melaksanakan zakat, melaksanakan puasa, ya haji dan sebagainya. Itu dia benar-benar mencari satu ilmu ya yang nantinya diperlukan untuk berkhidmat dengan benar di jalan Allah, termasuk saat kita berdakwah dan sebagainya gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, monggo apa? Monggo. Jadi Bapak Ibu Allah, sehingga di sini di dalam orang-orang yang akalnya cerdas tadi, dia tidak tersurat di dalam otak orang Muslim itu untuk berkiblat kepada konsep batil dan jahiliyah. Ya, ini penting sekali ya. Jadi kalau kemarin kita sampaikan bahwasanya saat kita bicara menjadikan Islam sebagai minhajul hajah atau tauhidul minhaj, ya satu-satunya konsep hidup kita baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, hankam gitu ya, pertahanan dan keamanan dan seluruh aspek kehidupan ini, maka di dalam konsep ini juga orang yang memiliki akal yang cerdas ya, sebagai implikasi terhadap tauhidullah tadi, itu dia akan menjadikan konsepnya semua adalah Islam dan dia tidak berkiblat kepada konsep yang batil atau konsep-konsep yang di luar Islam. Ya, baik, ini penting nanti coba kita diskusikan ya. Sehingga Bapak Ibu Allah disebutkan pula, yakni dalam mencapai kondisi akal yang demikian yang cerdas tadi, maka seorang Muslim harus menempuh jalan ada 3 nanti ya, yakni tadabbur Quran, tafakkur fil alam, gitu ya, dan sekaligus mengingat kematian. Ya, jadi Bapak Ibu Allah, jadi untuk bisa memiliki akal yang cerdas tadi, itu dibutuhkan 3 hal. Yang pertama adalah tadabbur Quran. Ini yang coba nanti kita bahas ya. Kemudian yang kedua adalah tafakkur fil kaun. Ya, ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya, kemudian sekaligus mengingat akan kematian. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya lagi-lagi ulil albab ya, orang yang cerdas tadi ya, yakni mereka senantiasa siap, pikirannya siap menampung segala informasi ya, segala informasi. Karena kalau kita bicara ekonomi, mungkin ekonomi kapitalis, ekonomi sekuler dan sebagainya, ya, itu semua ditampung isoge, tidak masalah. Ya, begitu juga nanti saat kita bicara masalah ideologi juga ngaten, ya, itu tidak masalah. Tetapi lagi-lagi semua informasi nanti akan menjadikan satu referensi, gitu ya, yang nantinya akan menjadikan kita hanya menjadikan perkataan Allah sebagai panduan hidupnya. Jadi sehingga Bapak Allah mungkin kita sering dengar nih beberapa teman kita, saudara kita, lagi-lagi yang mualaf nih, itu begitu dia mencoba mencari kelemahan Islam, tapi begitu dia mengkaji Islam dengan serius, maka yang tujuannya untuk mencari kelemahan Islam dia temukan. Sebelumnya padahal dia ada konsep-konsep yang lain gitu ya, konsep terkait dengan ketuhanan, konsep terkait dengan ekonomi, konsep terkait dengan politik dan sebagainya. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya ini juga kita bisa perhatikan betapa Rasulullah itu mengingatkan kita bahwa ad-dinul akal, din itu adalah akal, sehingga tidak ada ad-din bagi yang tidak berakal. Ya, makanya Bapak Ibu Allah, kewajiban melaksanakan perintah Allah termasuk sholat seperti ini, itu salah satunya adalah mukallaf, ya, orang yang berakal. Jadi bukan sekedar mereka yang balik, tapi juga mukallaf. Baik. Bapak Ibu yang Allah, mari coba kita perhatikan satu persatu ya. Jadi akal yang cerdas tadi itu yang pertama, yakni mereka adalah memiliki kebiasaan untuk tadabbur Quran, tadabburil Quran, atau tadabbur fil Quran, yakni senantiasa mempelajari Al-Quran. Ya, sebagaimana kita bisa perhatikan di dalam surat Short ya, surat ke-38 ayat ke-29 ya. yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya, kitaban anzalnahu ilaika mubarakan liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkaru ulul albab. Ya, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, mubarakan gitu ya, agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal ya, orang yang cerdas tadi itu mendapatkan pelajaran. Ya, sallallahu begitu juga nanti kita perhatikan di dalam surat ke-47 ayat 24 ya. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran ataukah hati mereka terkunci? Lagi-lagi bahwa Allah tadabbur Al-Quran
mengkaji Al-Quran itu akan menjadikan akal kita menjadi cerdas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dalam kitab ini tadabbur Quran atau mempelajari Al-Quran, yaitu mempelajari, mengkaji dan menghayati ayat-ayat kitab Allah dengan maksud memahami dan melaksanakan minhajillah. Insya Allah lagi, jadi kalau selama ini kita sudah terbiasa membaca, alhamdulillah itu saya, itu baik, itu tidak salah, gitu ya. Tetapi perlu kita tingkatkan, gitu ya, untuk sampai pada tingkatan kita memahami minimal terjemahnya atau artinya. Saya pada akhirnya nanti kalau bisa kita, kalaupun kita tidak mampu secara bahasa, kita bisa mencari referensi terkait dengan tafsirnya. Mungkin pernah kami inisiasi ya, di masjid ini, mungkin nggak tahu abang kelas mungkin ada kelompok khususnya ya. Jadi kalau bisa di grup itu ada satu aktivitas, walaupun tidak maksa, kami gitu. Jadi kami teman-teman di elektrolitas itu ada grup pengajian, ya. Grup ini memang isinya sharing macam-macam lah gitu ya, dan sebagainya, termasuk kajian-kajian kita. Tetapi di situ itu dimunculkan satu grup khotmil Quran ya. Jadi baca. Jadi dan itu tidak memaksa apakah semua anggota ikut, tidak harus gitu ya. Yang berkenan kemauan. Sehingga bisa jadi satu orang yang memang dia komitmen betul bisa menjadi 2, 3 bahkan 4 juz dia ikut di situ. Kemudian waktunya tidak dibatasi ya, karena ini ya bisa seminggu sekali khatam. Setelah ini berjalan bertahun-tahun gitu ya, berkali-kali khatam gitu. Kemudian muncul berikutnya, yakni one day one lebar, odol gitu ya, yakni baca plus terjemahnya. Subhanallah Bapak Ibu, yang muncul apa? Ini yang mungkin saya ceritakan. Yang muncul apa? Ternyata begitu baca pada ayat-ayat tertentu, yang begitu memahami artinya, muncul beberapa pertanyaan. Sehingga Ustaz gimana dengan ini? Ya udah. Sehingga yang memungkinkan pakai referensi tafsir langsung kita munculkan, Ibnu Katsir misalnya. Yang memungkinkan langsung dijelaskan pakai, langsung munculkan. Ini subhanallah Bapak Ibu. Karena ternyata syahadah kita itu menuntut ke sana. Ini yang harus kita pahami. Syahadah yang selama ini kita baca terus ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu menuntut kita untuk tadabbur fil Quran, untuk memiliki akal yang jelas. Sehingga tadabbur fil Quran itu lagi-lagi bukan sekedar mohon maaf membaca saja, membaca itu sudah baik. Ya, kemudian paham yang kedua untuk tahu terjemahnya, berikutnya ada bagaimana mentadabburi ayat-ayat tersebut. Loh, saat kita sudah punya kajian rutin sebulan sekali tafsir Al-Quran, itu bagus, tetapi belum cukup. Ya. Jangan harus punya waktu atau komitmen untuk membaca itu, kemudian apalagi kalau itu menjadi satu agenda dalam WA grup kita, ya, sehingga nanti bisa saling menguatkan. Baik, ya. Lagi Bapak-bapak, tadabbur Quran itu yaitu mempelajari, mengkaji dan menghayati ayat-ayat Allah ya, dengan maksud untuk memahami dan melaksanakan minhajillah, yakni Islam sebagai pedoman hidup kita, serta mengambil sepuas-puasnya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi Bapak-bapak, kalau betapa banyak sekali ya, ayat-ayat Al-Quran oleh Allah itu yang memberikan satu inspirasi ya kita untuk melakukan hal-hal yang sesuai apa yang ada dalam Al-Quran, dan itu begitu menyenangkan, sangat menyenangkan gitu ya. Jadi ini monggo nanti jenengan coba dimulai ya, nggak tahu gimana caranya, agar sahabat kelas nanti gimana, atau Abah Samsul kalau di Batu Salam ini bagus menurut saya ya. Menurut saya bagus. Oke. Bagus. Oke. Terus, ya. Oke, naik sampun nganten ditingkatkan plus terjemah. Yeah. Lah plus terjemah ini bukan kalau khotmil tadi kan mungkin targetnya seminggu sekali ya. Kayak ini tiap hari Bapak. Sehingga nanti lagi-lagi tidak memaksa untuk yang ikut, yang mau kerja ikut monggo. Waduh, ternyata saya begitu ikut kok nggak bisa tiap hari, nggak apa-apa. Tetapi ini tetap komitmen. Ada satu orang yang mungkin satu atau dua yang komitnya betul bahwa tiap hari beliau membaca, kemudian langsung masukkan
lembar pertama hari ini, besok lembar kedua, lembar ketiga dan seterusnya itu. Saya temukan ada Bapak. Saya ada dua grup yang melakukan hal itu ya. Satu kelompoknya teman-teman pengajian Ewal Likur itu, yang kedua itu teman-teman pencari mahkota cahaya. Jadi ini grup ibu-ibu yang dia belajar hafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah sudah dapat sertifikasi dari mana? Rumah Quran ya. Dia Quran. Itu rutin Bapak nggih. Mereka minta saya coba layani dan subhanallah selesai juz 30, juz 29. Nggih. Subhanallah. Ini contoh nggih. Ini contoh betapa ternyata tadabbur Quran itu menjadi satu kewajiban kita kalau kita ingin benar menjalankan dua kalimat syahadat dengan benar. Implikasinya apa Bapak Ibu? Ternyata orang-orang yang sudah baca seperti ini kemudian sampai dengan satu kali khatam ya, artinya mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu baca terjemahnya. Oh ternyata ada ayat seperti ini. Oh ternyata yang dipahami gitu. Sesekali ya, saya masih ingat gitu ya. Itu ada yang tanya, Ustaz ini ada sifatullah misalnya. Apa maksudnya? Ya udah, saya jelaskan semampu yang saya bisa. Dari Ustaz tergantung saya. Sehingga kemarin saya sempat ini kita kan sempat beberapa kali baca Quran di surat At-Taubah ayat ke-105. Yang kulik malu fasanallahu amalakum ya. Dan katakanlah beramalah kalian, fakul katakanlah ikmalu beramalah kalian. Fasayarallahu maka Allah akan melihat amalakum amal kalian. War rasulu dan Rasulullah akan melihat amal kalian. Wal mu'minun dan orang mukmin melihat amal kalian. Wa saturaddu ma ila alamil ghaib asyadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan sesungguhnya Allah itu mengetahui hal yang gaib dan hal yang nyata. Dan setiap yang kalian lakukan itu Allah akan berikan perhitungannya. Dan ternyata Bapak Ibu, kemarin saya sampaikan di jamaah haji ya. Ternyata begitu kita coba tafsirnya di Ibnu Katsir, itu yang pertama ada beberapanya. Yang pertama disebutkan bahwa sungguhnya dari ayat ini itu Rasulullah bersabda, seandainya kalian itu beramal di dalam batu, batu itu tidak punya jendela dan tidak punya pintu, itu niscaya Allah akan tahu dan nanti saat kita Allah akan tampakkan itu. Jadi itu menunjukkan pada saat kita beramal sedemikian rupa itu seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ternyata ini Rasulullah itu akan menjadi saksi atas amal-amal kita. Sehingga Bapak yang Allah jangan pernah berpikir kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, kemudian amal kita tidak dipersani Rasul, dipersani. Dan yang kedua ternyata Bapak, yang ketiga yakni orang-orang beriman pun melihat amal-amal kita. Yang hidup jelas, gitu, yang hidup jelas. Ternyata yang meninggal pun Bapak Ibu kita yang sudah seto, yang sudah wafat, dengan satu catatan itu disebutkan di kitab. Dengan satu catatan beliau mati dengan husnul khotimah, sehingga beliau merasakan nikmatnya kubur, itu bisa menyaksikan amal-amal para kerabatnya termasuk putra putrinya. Subhanallah ya. Sampai mereka akhirnya begitu melihat putra putrinya melakukan satu kebaikan, dia bersyukur pada Allah, dia tersenyum, dia senang dan sebagainya. Sebaliknya pada manakala melihat putra putrinya melakukan satu amal keburukan gitu ya, itu dia mohon pada Allah, ya Allah, jangan pernah engkau matikan dia, ya, atau ya Allah matikan dia, berikan dia kesadaran, ketobat, kemudian matikan dia seperti kami mati. Insyaallah yang saat kita punya orang tua soleh itu enak. Ternyata di alam kubur pun beliau meninggalkan kita, mendoakan kita. Ini jangan bersani, coba nanti dicek di surat At-Taubah ayat 105 ya. Wa qul imalu fassarallahu amalakum gitu ya. Wa rasul wal mu'minun wa saturatuna ala man yashhadu innakum ta'malun. Itu tafsir Ibnu Katsir jangan bisa langsung browsing ya. Itu muncul hal seperti itu. Sehingga ternyata benar beliau yang sudah wafat kemudian tetapi dengan satu catatan beliau adalah mendapatkan husnul khotimah ya. Itu bisa menyaksikan para kerabatnya termasuk putra-putrinya. Ternyata ini bisa menjadi satu cara kita untuk berbakti pada orang tua kita. Mungkin beliaunya dulu kita belum maksimal berbakti saat beliau masih hidup gitu ya. Maka saat beliau wafat pun itu salah satu caranya bukan sekedar doa, tetapi amal soleh kita. Insyaallah, baik. Lagi-lagi ini bisa kita dapatkan setelah kita tadabbur Quran.
Ya, sehingga Bapak Ibu yang Allah, mohon maaf ya, kalau misalnya kita mau melakukan satu keburukan misalnya, itu yang menjadi warning itu bukan sekedar Allah menyaksikan, tetapi nanti jangan-jangan membuat sedih orang tua kita yang wafat di sana. Ini menjadi warning. Sebaliknya, manakala kita mau melakukan satu kebaikan dan itu memberikan manfaat pada yang lain, itu yang jadi motivasi bukan sekedar Allah menyaksikan, benar Allah memberikan balas yang terbaik, ternyata kita bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Subhanallah. Ini ternyata subhanallah, kalau kita pahami betul dalam saat kita tadabbur Quran, ternyata yang kita dapatkan bagaimana kehidupan kita ini penuh dengan keinginan melakukan kebaikan. Ngerti ya? Baik. Baik, Bapak Ibu Allah, kemudian lagi disebutkan di sini, dengan demikian saat kita tadabbur Quran, maka ia akan mendapatkan panduan hidup yang membimbingnya mencapai kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kita dapatkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Bapak Ibu ya Allah, maka disebutkan pula bahwa Al-Qur'an itu mesti ditadabburkan oleh setiap muslim agar menjadi ulil albab. Agar apa? Menjadi ulil albab, orang yang cerdas, aklun dzakiyun tadi. Ya, banyak ilmu yang diperoleh dengan cara memperhatikan dan membaca Al-Qur'an. Ya, Bapak Allah, saya berharap sekali dari majelis ini kita semua menjadi inspirator ya, untuk kebaikan-kebaikan tersebut. Dan yakinlah Bapak Ibu, pada saat jenengan menginspirasi itu, kemudian ada yang melakukan, itu menjadi jariah ya. Contoh tadi menurut saya, misalnya kebetulan beli berdua ada di sini ya, Bapak kelas ya, sama-sama ketua takmir, menginspirasi. Mesti muncul, wong moco tiap hari udah jarang, ya sudah apa mas, yang kerso aja itu aja. Saya melihat betul di pengalaman ini, tadinya cuma 4 orang 5 orang, padahal anggotanya puluhan ya, bahkan 100 bahkan lebih. Ya. Itu yang kecil. Akhirnya tambah 5, 10. Akhirnya lintas angkatan bisa ikut masuk dan sebagainya. Ya, bayangkan, saat kita menginspirasi seperti itu, kemudian ada yang ikut dalam inspirasi kita ini, atau yang kita usulkan tadi, kemudian mereka hanya melakukan, itu dapat pahala sudah. Dan ternyata di situ Nabi mendapatkan satu hal yang luar biasa, diamalkan subhanallah. Apalagi nanti sampai dibawa ke keluarganya, ke masyarakat dan seterusnya. Ya, saya berharap monggo. Ya, jadi jangan pernah kita menunggu banyak orang, banyak pendukung baru kita mau mulai. Jangan, mulai saja. Iya, monggo. Membaca Al-Quran itu salah, karena ada apakah kalau kamu membaca Al-Quran itu salah, berdosa. Itu gimana? Banyak yang salah, banyak yang tidak mengerti artinya, dan lagi yang penting belajar, memang tujuannya belajar, tapi belum bisa maksimal begitu. Apakah itu kita berdosa atau bagaimana? Terima kasih. Oke, teman-teman. Baik, terus. Jadi membaca Al-Quran itu tidak ada dosa sama sekali, walaupun salah. Oke. Tapi tidak boleh berhenti di situ, gitu ya. Jadi nganten maksudnya gitu. Jadi betapa Rasulullah itu memerintahkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran dengan beberapa kualifikasi. Yang pertama, jika kalian belum mampu, kemudian kalian belajar, berarti kan salah ya, mengulang salah, kemudian berusaha dan sebagainya, itu dapat dua pahala sekaligus. Yang pertama, membaca Al-Qurannya salah, walaupun baca Al-Quran walaupun salah, tetap dapat pahala. Yang kedua, belajarnya tertatih-tatihnya tadi. Yeah. Kemudian yang kedua, setelah kalian bisa membaca Al-Quran, kemudian membaca dengan cara yang baik, makhraj tajwidnya, itu dengan mendapatkan dua sekaligus juga. Dia mendapatkan pahala membacanya tadi, sekaligus mengindahkan, memperindah bacaan. Ini bicara membaca. Makanya penting buat kita semua, saya sepakat dengan Ustaz tadi Dayat ya, yang ada satu kitab yang mengingatkan kita ya, saat Rasulullah bersabda bahwasanya barang siapa yang membaca satu huruf gitu ya, itu dapat 10 kebaikan. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Ternyata ada satu kitab yang mengingatkan kita untuk kita jangan pernah bertransaksi seperti itu dengan Allah. Biarkan Allah yang
memahami itu, nun sewu akhirnya dicontohkan dalam kitab itu alif lam mim. Jadi alif sendiri itu ternyata ada huruf alif, lam dan fa gitu ya, alif sendiri. Ini sudah 3 huruf. Ya. Kemudian 3 huruf ini alif, lam dan fa ini begitu dijelaskan juga nanti muncul sekian huruf. Sehingga satu huruf pun saat kita baca itu akan memunculkan ribuan, jutaan, bahkan miliaran kebaikan. Saat kita memahami ini Bapak Ibu, yang muncul apa? Maka kita tidak ingin bertahan dalam bacaan yang salah. Karena itu ya. Yang kita inginkan adalah bacaan yang benar, makhraj tajwidnya. Karena begitu kita memiliki nilai kebaikan tadi, katakan ribuan, jutaan kebaikan tadi, dan itu benar, indah, subhanallah. Ngerti ya? Ini yang perlu kita pahami sehingga betul Bapak Ibu tidak ada yang salah ya. Tidak ada dosa di dalam baca walaupun itu salah gitu ya. Yang tidak boleh itu kalau dia berhenti untuk tidak memperbaiki seterusnya dan sebagainya. Itu biarkan Allah yang menilai. Ngerti ya? Baik. Ya. Berkesan wes membaca nanti malah dosa wes mendengar gak usah belajar. Ada berkesan seperti itu sehingga nggak mau belajar karena dia beranggapan bahwa membaca salah berdosa. Mana ya Pak? Yeah. Jadi itu yang diluruskan Bapak. Ini masih ingat mungkin atau insya Allah nanti bulan depan ya di Baitus Salam materinya ini. Materinya ini. Ya ini betapa nanti kita jumpai ada orang-orang miskin di Madinah itu yang mereka iri pada orang-orang kaya Muslim. Ya Rasulullah, mereka itu salatnya dengan kami salat, puasanya sama dengan salat puasa kami. Ya, tetapi mereka punya harta lebih sehingga mereka bisa berinfak sehingga mendapatkan satu kemuliaan. Sedangkan kami yang miskin itu tidak memiliki kemampuan untuk itu. Berarti kan apa jawab Rasulullah? Jadi Rasulullah bukan beliau menjawab ya udah kamu kerja kerja yang maksimal sehingga jadi kaya, enggak. Ya, Rasulullah bersabda bahwasanya ketahuilah bahwa Allah itu memberikan jalan-jalan sedekah atau sedekah itu banyak. Di antaranya kalian baca subhanallah, alhamdulillah, Allah la ilaha illallah. Bapak Ibu Allah. Yang terjadi apa? Sehingga para sahabat yang miskin ini yang tidak punya uang untuk bersedekah, berinfak itu, maka beramalkan itu sebanyak-banyaknya. Dan yang bersol hal seperti ini kan bukan hal yang tertutup ya. Sehingga beberapa pekan berikutnya dan Rasulullah datang ke Rasulullah dengan posisi nangis ya, ini karena ingin ini. Sehingga datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang engkau sabdakan kemarin kami amalkan, ternyata dilihat oleh orang-orang kaya, teman-teman kami yang kaya, sehingga mereka juga mengalukan itu semua. Diperhatikan. Jadi sehingga Rasulullah harus menampung keinginan-keinginan mulia para sahabatnya, sehingga akhirnya beliau sampaikan itulah kemuliaan Allah, itulah rahmat Allah. Sehingga Bapak Allah, kalaupun kita nanti menjumpai teman kita membaca Al-Quran misalnya, kemudian banyak yang salah, itu jangan suruh berhenti, salah kami gak usah muncul, jangan, ajari untuk belajar. Tetapi laki-laki itu nanti ada tempat-tempat khusus yang sebaiknya atau tidak boleh diisi dengan orang-orang yang masih bacanya salah. Apa? Imam besar. Karena nanti itu akan merubah makna dan sebagainya. Gitu ya. Tetapi kalau bacaan-bacaan secara umum salah enggak apa-apa. Boleh. Bahkan beberapa kejadian zaman Rasulullah itu ada sahabat ya, biasa orang-orang Arab Badui itu dia datang kemudian menyampaikan yang dia dengar tapi keliru, menyebutkan misal ain jadi alif dan sebagainya sehingga maknanya beda. Itu Rasulullah tidak marah. Ya, itu kamu salah gitu ya, kamu tempatkan pahala, kemudian yang benar seperti ini. Nggih, ngaten nggih. Nggih, monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Pak Ustadz mau nanya Pak Ustadz. Nggih. Waktu itu ada yang sahabatnya Rasul nanya ke Rasulullah. Ya Rasul, siapa nanti yang paling cepat masuk surga? Kata Rasul jawab, orang miskin. Orang miskin.
Nah, kenapa di dunia ini manusia itu kok targetnya banyak yang kepingin jadi orang kaya gitu. Berarti kan enggak ingat kalimat Rasul tadi. Maksudnya bahwa kalau orang kaya itu kan lama masuk surganya. Seperti sahabat Rasul yang namanya Abdurrahman bin Auf, kalau saya nanya, langsung dibuang hartanya tapi tambah kaya. Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Jadi memang betul nanti orang yang akan cepat masuk surga itu orang-orang yang miskin dengan catatan. Nah, ini harus jadi dengan catatan kaya sama miskin ini punya kualitas keimanan yang sama. Kenapa? Karena yang miskin tadi tidak banyak hisab terkait dengan harta yang beliau miliki. Tapi dengan satu catatan ini lolos dulu gitu ya. Dibandingkan dengan yang kaya tadi, karena harta itu nanti pertanyaannya dua, didapat dari mana dan untuk apa. Kalau dia tidak punya harta, dari mana nggak ada punya kan gitu ya. Untuk apa juga tidak banyak dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi yang kedua, kenapa umat Islam di banyak pengen kaya? Betul, itu perintah Rasulullah. Perintah Allah juga gitu ya. Bahwa sesungguhnya orang-orang muttaqin itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Jadi orang-orang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menginfakkan hartanya di kala lapang maupun sempit. Kalau posisinya sempit terus berarti ya tadi ya, sehingga alternatifnya baca subhanallah alhamdulillah tadi ya. Tapi kalau dia posisi dengan kaya, dia bisa berinfak dengan banyak hal. Sehingga Rasulullah lagi-lagi seringkali memuji sahabat-sahabat yang kaya, yakni Abu Bakar, Utsman gitu ya, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya. Ya, menurut saya Bapak Ibu, kalau nanti Anda menjumpai bahwa nanti Abdurrahman bin Auf karena hartanya sehingga masuk surga dengan yang satu, itu salah ya. Itu hadis yang salah. Enggak itu. Ya, ini kan ada nggih ya. Sehingga menjadikan orang takut. Enggak boleh. Ya, karena tentunya dengan dengan banyaknya infak yang dimiliki ya, saat Allah bahkan Rasulullah bersabda nggih, jadi harta itu kalau jatuh pada orang beriman itu benar. Karena nanti pemanfaatnya akan benar. Yang dikhawatirkan ini harta yang jatuh pada orang-orang munafik atau orang-orang yang fasik, itu malah membahayakan. Gitu nggih. Baik, Bapak Ibu Allah. Kemudian lagi-lagi tadabbur Quran ini juga difirmankan Allah di dalam ini ya. Surat ke-29 ya. Oke, nanti ya. Jadi kemudian yang kedua Bapak Ibu, ya, setelah orang-orang yang aklun tadi, yang memiliki akal yang cerdas tadi, yang pertama adalah tadabbur Quran, nanti mempelajari Al-Quran. Yang kedua adalah tafakkur fil qaum. Ya, yakni memikirkan alam ini. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, kalau kita perhatikan di sini jelas sekali saat kita memiliki iman yang benar gitu ya. Dua kalimat syahadah yang betul, maka kita tidak akan pernah menelantarkan anak kita untuk tidak memiliki ilmu yang cukup. Ilmu terkait dengan alam semesta ini, silakan mau jadi bari orang teknokrat ya, jadi dunia kedokteran atau apapun gitu ya. Dan bila belum, manakala kita memiliki kemampuan untuk bisa menghantarkan mereka, tidak hanya salah satu, salah dua, tiga dan seterusnya, oke. Itu menjadi satu bentuk bahwa keimanan kita ini yakni kita senantiasa tafakkur fil kaun ya, memikirkan alam ini, dan juga kita berikan pada seluruh orang yang tercinta kita di sekitar kita untuk memiliki kecerdasan dengan satu ciri yakni senantiasa memikirkan alam ini. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan bahwa tafakkur alam belum bisa kan ya? Belum. Oh, belum. Baik. Ya, tafakkur alam ya di sini adalah yakni itu mengamati, membahas dan menyelidiki sunatullah. Ya, kalau kemarin sempat kita bahas masalah aridho kan katanya aridho bina, aridho bil kaun dan aridho minna ya di materi sebelumnya. Dan aridho bil kaun ini kita menyadari betul bahwasanya Allah menjadikan sunatullah itu tidak pernah berubah. Ya, mohon maaf kalau saya mau lemparkan sesuatu ke atas ini pasti turun lagi karena gaya gravitasi. Sehingga bisa diukur nyata gaya gravitasi ukurnya 9,8 meter per menit ya, meter kuadrat per menit misalnya. Ini contoh. Ya. Sehingga kemarin saya sempat contohkan karena teman-teman di elektro gitu ya. Misal kita punya pembangkit di Python gitu ya.
Bagi di Python ada 3 pembangkit besar ya, masing-masing mungkin 450 megawatt ya. Dan ternyata yang dihasilkan oleh generator di sana itu masing-masing 15 kilowatt dayanya, tegangannya. Sehingga itu kalau kita transmisikan ke Surabaya misalnya dengan daya 15.000 volt tadi atau 15 kilowatt tadi, maka kita membutuhkan berarti kurang lebih 3.000 ampere. 3.000 ampere itu kalau kita bikin kabelnya itu diameternya besar banget gitu ya. Sehingga di sini ada 2 kerugian besar. Satu, butuh cost tinggi untuk bikin penghantarnya tadi. Yang kedua, ada rugi-rugi daya yang sangat besar. Karena rugi daya itu PI kuadrat R. Karena I-nya besar maka otomatis rugi-ruginya akan besar. Artinya kalau di sana katalah 450 megawatt, nyampe sini mungkin bisa jadi tinggal 15 volt. Karena ruginya besar. Maka lagi-lagi teknologi kita saat memahami alam ini, oh gimana cara? Berarti batah trafo, power transformer yang dinaikkan dari 150 kV tadi menjadi 500 kV. Sehingga tadi kalau tadi butuh 3000 ampere ya, ini akhirnya mungkin cuma 30 ampere. Sehingga kalau tadi diameternya besar jadi relatif kecil. Kemudian rugi-rugi dayanya juga seperti itu. Ini yang lagi-lagi saat kita bicara sebuah teknologi atau tafakkur fil kaun itu akan menjadikan hal-hal seperti itu. Ya, baik. Maka Bapak Ibu Allah, dengan kita mengamati, membahas dan menyelidiki sunatullah di alam ini dengan tujuan apa? Untuk mengambil manfaat penemuan berbagai sarana yang diperlukan umat Islam. Dan saya contohkan ya. Jadi Israel kan punya Iron Dome ya, bukan Iron Dome ya. Jadi dia bisa melingkupi istilahnya menjaga memproteksi lah. Dan ternyata kemampuan mereka 1.200-1.500 km per menit nggak bisa tembus, sehingga Iran menciptakan Haibar itu dengan 3.000 km per menit otomatis tembus dan sebagainya. Ini lagi-lagi satu tuntutan terkait dengan 2 kalimat syahadah kita, subhanallah gitu. Sehingga Bapak Allah, kalau orang senantiasa mengucapkan 2 kalimat syahadah tetapi tidak peduli dengan ini semua, perlu terus ditingkatkan. Ya baik. Sehingga Bapak Allah, disebutkan pula bahwa kitab Allah itu merupakan ayat-ayat yang nyata di dalam hati orang yang diberi ilmu pengetahuan. Dan ulil albab lagi-lagi itu memikirkan kejadian dan fenomena alam semesta yang mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan Islam. Ya, sehingga Bapak Allah banyak sekali ayat-ayat yang disebutkan di sini, misal surat Ali Imran ayat 191 ya, 190-nya disebutkan sebenarnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili ayati liulil albab. Ya, sungguh penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas ya. Siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi yang orang yang senantiasa berzikir pada Allah dalam kondisi berdiri, duduk maupun terlentang dan senantiasa memikirkan penciptaan Allah dan senantiasa mengatakan ya Allah ya Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya, Maha suci Allah yang telah memelihara kami semuanya. Dan di ayat berikutnya Bapak Ibu, nanti ayat 192, 193 sampai 194 itu menunjukkan orang ulil albab itu dia senantiasa dzikrul maut. Itu menjadi ciri yang ketiga. Jadi nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi saya mau, oke. Saya masih ingin menambahkan rekan saya tadi bahwa orang miskin paling cepat bisa masuk surga. Tapi ada hadis Nabi juga yang diriwayatkan oleh Abdul Nabi bahwa kemiskinan itu mendekati kekufuran. Ya. Jadi ini memahami hadisnya itu mestinya harus pakai konteks. Ya. Kalau sepenggal gitu, semua orang berebut jadi miskin supaya cepat masuk surga. Padahal kemiskinan itu mendekati kekufuran. Ya. Itu hadis. Itu aja Pak, sebelum ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Leres Bapak Ibu. Jadi ini pentingnya kita tadabbur Quran. Kalau di sini otomatis juga tadabbur bil sunnah itu ya, hadis Rasulullah. Sehingga nanti kita memiliki sikap yang utuh, ya, yang benar. Jadi insyaallah ya.
Saya sih yakin ya non sewu, kalau kita semua kemarin mulai awal Bapak Ibu, mulai kitab Al-Wafi memang tujuannya kita punya frame yang utuh. Ya, cuman kalau rawuhnya setengah-setengah nggak tahu, apalagi kemarin belum di ini kan, terus apa itu. Jadi di sini kita miskin itu tidak boleh dicari, ya, hanya karena alasan bahwa nanti hisapnya dikit, tidak boleh. Justru yang diminta itu bagaimana kita fastabiqul khairat. Ya tadi nanti soal materi di Baitul Salam ya, itu muncul fastabiqul khairat buat orang-orang yang kaya dan orang yang miskin. Itu bukan berarti orang miskin dia puas dengan kemiskinan, enggak. Ngerti nggih? Leres ini yang kita paham ya. Ini orang miskin dia tetap pengen satu kita ditakdirkan menjadi orang yang memiliki kemampuan untuk bisa berinfak. Berinfak ya, kalau bersedekah banyak ya. Insyaallah ngaten nggih, insyaallah ngaten nggih. Bapak Ibu Allah, semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita sehingga nanti kita bisa memiliki satu pemahaman yang benar terkait dengan kedua kalimat syahadah ini. Dan lagi-lagi Bapak Ibu sampai Allah mengisyaratkan man mata la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mati dengan dua kalimat syahadah la ilaha illallah, maksudnya memahami betul surga. Ya, semoga kita semua dikumpulkan Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzil Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'aina yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.